A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi yu'ayyidu bi nasrihi man yasha' wa yaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para peserta Zoom meeting Ahad 25 Juli 2021. Alhamdulillah kita kembali bisa ketemu dan berdiskusi, belajar Al-Quran. Pada saat ini program ini sudah berjalan ke-14, seri yang ke-14 yang dipandu oleh Ustadz Sa'roni selama beberapa bulan ini, dan sudah membacakan serta memberikan tafsirnya surat-surat yang sudah kita lalui adalah, yang sudah kita kaji adalah surat Al-Maidah ayat 49 sampai 57, surat An-Nisa 135 sampai 147. Nah, sekarang kita masuk kepada surat Al-Mumtahanah, surat yang ke-60 ayat 1 sampai dengan 9. Sebagaimana biasa, saudara sekalian, program ini mendapatkan berbagai manfaat, insya Allah. Pertama, kita bisa membaca dengan tartil, ya, Al-Quran, tidak sampai kita keluar dari kaidah-kaidah yang diberikan oleh agama kita, ya, membaca dengan tartil sesuai dengan tajwid bahasa Arab dari ayat 1 sampai 9 itu. Kemudian kita nanti memberikan artinya. Dan terkait di sini termasuk prinsip-prinsip bahasa Arab, nahwu, shorof, bahkan lebih jauh lagi oleh Ustaz Sa'roni tentang ayat yang melanjutkan tafsirnya. Yang kemarin itu ayat yang pertama, insya Allah ini diteruskan dengan ayat yang kedua tanpa meninggalkan kaitannya dengan ayat pertama tentunya. Dan insya Allah kemudian setelah itu kita mendiskusikan terkait dengan kenyataan-kenyataan di masyarakat kita, di dunia kita, tentang pelaksanaan dari perintah Al-Quran, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tercantum di dalam Al-Quran, informasi yang diberikan oleh Allah terkait dengan masalah kehidupan manusia yang tercantum di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Mumtahanah itu. Saya kira itu pengantar saya, saudara sekalian. Mari kita melanjutkan. Nah, sekali lagi saya minta ini sekaligus juga tatap muka untuk berkenalan, untuk bisa ketemu kembali. Jadi tolong teman-teman yang mengikuti program ini itu dihidupkan audionya supaya wajahnya nampak, sedangkan tentang videonya untuk membuat wajahnya nampak sehingga tidak kita berhadapan dengan huruf-huruf Latin saja. Ini contoh-contoh soal Ustaz Sa'roni, wajahnya sudah nampang, Pak Profesor Gimin juga sudah, maka yang lain monggo silahkan. Sekali lagi, ini salah satu mekanisme kita untuk bisa mendapatkan berkah dari Allah, saling kenal satu sama lain. Saya kira demikian pengantar saya. Jadi yang pertama nanti akan dibacakan oleh Ustaz Sa'roni surat Al-Mumtahanah ayat 1 sampai 9, dan nanti surat itu akan
di apa ditayangkan di dalam di dalam video kita. Nanti Ustaz Sa'roni membacakannya sesuai dengan tajwid, kemudian Ustaz Sa'roni melanjutkan dengan tafsir dari ayat ke ayat. Saya kira demikian pengantar saya, saudara. Selamat mengikuti. Semoga Allah memberikan berkahnya kepada acara kita dan program kita pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, tafadhol Ustaz Sa'roni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat-Nya dan nikmat-Nya. Termasuk pada pagi hari ini Allah masih berikan kepada kita semuanya nikmat iman, Islam, termasuk umur panjang. Semoga aja umur panjang yang barakah. Termasuk yang ada di sini, semoga aja Allah senantiasa berikan kepada kita semuanya kesehatan, keluarga kita juga kesehatan, kenyamanan hidup, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya terhindarkan diri dari coronavirus ini. Sehingga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan bahwa Al-Qur'an adalah merupakan obat kita semuanya. Al-Qur'an syifa. Al-Qur'an adalah merupakan obat dari untuk kita menjadi orang yang benar, sehat dalam akidah kita, sehat dari sisi amalan kita, sehat dari sisi jasad kita, semoga aja. Oleh karena itulah hanya beberapa waktu saat kita membaca Quran ini, semoga aja beberapa ayat Al-Quran yang merupakan kelebihan daripada Al-Quran, betul-betul Allah berikan kepada kita semuanya dalam forum yang sangat mulia ini. Akan kami bacakan surat Al-Mumtahanah ayat 1 sampai ayat yang ke-9, yakni surat yang ke-60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardati tusirruna ilaihim bil mawaddati wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum wa man yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Iyaskafukum yakunu lakum a'da'aw wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum bis-su' وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
يفصل بينكم والله بما تعملون بشير. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah sudah kita bacakan ya ayat 1 sampai ayat 9. Yang kemarin kita sudah bacakan untuk ayat yang 1. Di situ Allah memberikan gambaran kepada kita semuanya sebagaimana Allah nyatakan di dalam surat Ar-Rahman. Ar-Rahman merupakan bentuk kasih sayang Allah yang luar biasa ala jami'il khalqi kepada semua makhluknya. Sehingga termasuk di sini Allah turunkan Al-Qur'an merupakan kasih sayang Allah yang tertinggi dibandingkan dengan alam semesta. Sehingga Allah menyatakan setelah Ar-Rahman, Allah Al-Qur'an, Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan tanaman, Allah menciptakan semua fasilitas yang ada di dunia ini. Ternyata Allah juga menempatkan di situ Al-Quran adalah sebagai poin yang pertama. Ar-Rahman Allama Al-Quran. Sehingga salah satunya yang Allah ajarkan kepada kita semuanya tentang Al-Quran adalah Ya ayyuhalladzina amanu. Allah memanggilnya dengan orang-orang yang beriman. Sehingga ayat inilah yang ayat pertama kemarin yang sudah kita bahas. Allah memberikan gambaran, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian semuanya menjadikan musuhku dan musuh kalian semuanya itu adalah sebagai aulia, yakni sebagai teman yang dekat atau menjadi pasangan suami istri atau menjadi pemimpin atau menjadi pelindung. Begitu kata aulia, para mufassir berikan keterangan yang begitu banyak
maksud daripada kata-kata aulia. Sehingga di beberapa lini apa saja Allah telah menjelaskan kepada kita semuanya betapa kita itu harus hati-hati dengan orang-orang kafir. Sehingga Allah jelaskan di sini, وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي. Jadi kisah yang sudah terjadi, wahai orang-orang beriman, termasuk di sini kasusnya adalah contohnya adalah Hatib bin Abi Balta'ah yang ketika itu dia telah memberikan informasi kepada saudara-saudaranya yang berada di Mekah karena Rasulullah akan mengadakan kunjungan yakni ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, dan sekaligus di situ di tafsir yang lain yakni karena orang-orang musyrik, orang-orang kafir Mekah yang telah melakukan suatu pelanggaran perjanjian, sehingga Rasulullah meminta kenapa mereka semuanya itu untuk mereka semuanya kenapa melanggar perjanjian tersebut. Sehingga Rasulullah dengan umat Islam pada waktu itu sudah dengan tentunya membawa senjata dan perbekalan yang komplit untuk menuju ke Mekah. Nah, sehingga itulah ketika ada informasi yang seperti itu, Hatib bin Abi Balta'ah itu memberikan informasi kepada orang-orang yakni saudara-saudaranya, familinya, keluarganya, yang kebetulan keluarga dan anak-anaknya masih berada di Mekah itu, yakni untuk apa? Untuk siap-siap, hati-hati, karena Rasulullah itu akan melakukan suatu tindakan-tindakan yang menurutnya adalah tindakan mungkin terjadinya sebuah peperangan yang luar biasa. Nah, itulah sehingga Allah memberikan informasi kepada Rasulullah Muhammad SAW sehingga rahasia tersebut menjadi bocor, sehingga Allah diinformasikan oleh malaikat Jibril yang membawa surat tersebut sehingga jangan sampai menuju kepada Mekah, akhirnya tertangkap oleh rombongan yakni yang diutus oleh Rasulullah, Ali bin Abi Thalib, ada Umar bin Khattab. Nah, sehingga disinilah Allah memberikan ungkapan-ungkapan rahasia-rahasia, jangan sampai di antara kalian wahai orang-orang yang beriman ini mencurahkan kesenangan kalian, kecintaan kalian, kesungguhan kalian untuk bersenang dengan orang-orang kafir. Sehingga Allah menutup di ayat yang ke-1 itu wa ana a'lamu bima akhfaitum, ya. Wa ma a'lamu bima akhfaitum. Sehingga Allah memberikan keterangan wa ana a'lamu bima akhfaitum, dan saya ini mengetahui bima akhfatu wa akhfaitum, apa saja yang kalian rahasiakan, wa ma a'lamtum, dan apa saja yang kalian nyatakan, yang kalian rahasiakan maupun yang kalian nampakkan. Wa may yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Maka barang siapa yang di antara kalian semuanya melakukan hal itu, faqad dhalla sawa as-sabil, maka sungguh-sungguh dia sesat dan betul-betul dia melakukan suatu perbuatan melalui tempat-tempat yang jelek. Sawa as-sabil. Nah, sehingga inilah karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman, sehingga Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita semuanya. Sehingga di ayat yang kedua, Allah membuka rahasia buat orang-orang kafir. Nah, gitu ya. Allah membuka rahasia buat orang-orang kafir. Apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir? Apa yang mereka rencanakan orang-orang kafir itu kepada orang-orang yang beriman. Nah, ini Allah menjelaskan di ayat yang kedua. Iyaskafukum yakunu lakum a'daan wa yabsutu. Jika mereka semuanya itu nanti menangkapmu, iyaskafukum, di tafsir itu dijelaskan iyudhaffir bikum haula'il ladina tusirruna ilaihim bil mawaddah. Jika mereka semuanya nanti menangkap kalian, atau mereka itu ternyata memenangkan kalian, wahai orang-orang yang beriman, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Jangan sampai kalian semuanya yang dulunya sudah berkasih sayang kepada mereka semuanya, yakunu harban alaikum,
Apa kata Allah Subhanahu wa taala di sini? Pasti mereka akan menjadikan harban alaikum. Mereka pasti akan menjadikan perang buat kalian semuanya. Ini yang membuka rahasia tentang hati, rencana, pikiran orang-orang kafir itu adalah melalui surat Al-Mumtahanah ini. Wa yamuddu ilaikum. Dan mereka semuanya itu nanti akan apa? Wa yabsutu ilaikum. Mereka semuanya akan melepaskan kepada kalian semuanya apa? Aidiyahum wa alsinatahum. Yaitu tangan-tangan mereka. Nah, gitu ya. Jadi tangan-tangan mereka nanti akan mereka lepaskan. Duh, kenapa tangan-tangan mereka itu akan dilepaskan? Di sini ditafsirkan adalah wa yamuddu ilaikum aydiyahum bil qatli was-sabab wa alsinatihim bis-sabbi was-satmi. Mereka nanti akan pasti melakukan suatu aktivitas melalui apa? Tangan-tangan mereka, kekuasaan-kekuasaan mereka, karena mereka menjadi orang yang menang tadi, apa yang mereka lakukan itu. Nah, gitu ya. Mereka semuanya akan bil qatli was-sabab. Jadi mereka pasti akan melakukan suatu pembunuhan dan menawan atau menahannya. Atau kalau tidak, turun lagi wa alsinatim bisabbi wasatmi. Mereka dengan lesan-lesan mereka semuanya akan melakukan suatu tindakan mencela, mencaci maki, merendahkan, wahum qattamannau. Lalu apa mereka semuanya melakukan seperti itu? Wawaddu lau takfurun. Mereka semuanya menginginkan, mereka semuanya itu menghendaki agar orang-orang yang sudah beriman itu kembali lagi menjadi orang-orang yang kufur. Sehingga dijelaskan dalam tafsir ini, tamannau ala kulli hal. Mereka berharap, mereka berangan-angan, bercita-cita ala kulli hal dalam segala aspek mereka yang lakukan. Apakah melalui ekonomi, politik, ekonomi, sosial, budayanya, lau takfuruna mislahum. Bagaimana kalian semuanya yang sudah beriman itu menjadi seperti mereka, orang-orang yang kufur. Begitu Allah membuka rencana, keinginan mereka semuanya, orang-orang kafir itu terhadap orang-orang yang muslim. Sehingga yang karena tadi kasus berkaitan dengan Hatib bin Abi Balta'ah tadi, sehingga Allah menginformasikan di sini seakan-akan ayat ini berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, khususnya Hatib bin Abi Balta'ah, lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum. Nah ini ya, lan tanfa'akum, sekali-kali, lan itu harf nafyin wastiqbalin. Huruf untuk menafikan untuk kondisi sekarang dan sampai kapanpun. Apa? Lan tanfa'akum. Tidak akan bermanfaat. Yang tidak bermanfaat itu apa? Arhamukum. Saudara-saudara kalian yang satu rahim. Kerabat-kerabat kalian semuanya. Wala auladukum. Dan termasuk anak-anak kalian semuanya. Inilah tadi makanya kenapa Hatib bin Abi Balta'ah itu kirim surat melalui utusannya itu untuk mengirimkan surat kepada anak-anak dan saudara-saudaranya. Mungkin biar mereka semuanya nanti menghindar atau mungkin menyelamatkan diri. Padahal nanti di hari akhir lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum. Kerabat-kerabat kalian semuanya dan anak-anak kalian semuanya yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti itu yafsilu bainakum wallahu bima ta'maluna basyiru. Nanti pada hari kiamat itu Allah Subhanahu wa taala itu akan apa? Akan memisahkan. Hingga dalam tafsir dijelaskan di sini lan tanfa'akum qarabatukum. Jadi kerabat-kerabat kalian semuanya itu sama sekali tidak akan bisa bermanfaat. Wala auladukum. Demikian pula adalah anak-anak kalian. Yaumal qiyamati, yaitu pada hari kiamat. Jadi tidak akan sekali nanti bermanfaat. Yafsilu bainakum. Nah, sehingga di sini hina tuwaluna al-kuffara min ajrihim. Yaumal qiyamati yufarriqullahu bainakum. Maka pada hari kiamat itu Allah akan memisahkan di antara kalian semuanya. Fayudkhilu ahla ta'atihi al-jannah. Maka Allah akan memasukkan orang-orang yang ahli taat, orang-orang yang beriman ke surganya Allah. Wa ahlal maksiatihi wa ahla maksiatihi an-nar.
dan orang-orang yang ahli maksiat, termasuk orang-orang kafir, orang-orang musyrik Mekah tadi itu, atau sekarang sampai kapanpun, yaitu ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa demikian? Wallahu bima ta'maluna basir. Sungguh Allah mengetahui terhadap apa yang kalian semuanya perbuat. La yakhfa alaihi say'un min aqwalikum wa a'malikum. Dan sama sekali tidak akan pernah ada yang namanya tersembunyi sesuatu pun perbuatan kalian, perkataan kalian. Sehingga itulah Allah telah membuka rahasia-rahasia orang-orang kafir, walaupun itu kerabat kita, maka tidak akan bermanfaat. Sehingga Allah menyatakan dalam surat Al-Basa itu ya, ayat yang terakhir dia, kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza ja'atis saffah, maka ketika nanti akan terjadi hari kiamat, yauma yafirru mar'u min akhi, hari di mana nanti seseorang itu siapa saja ya akan lari min akhihi dari saudaranya, wa ummihi dari ibunya, wa abihi dari bapaknya, wa sahibati termasuk istri-istrinya, suami istri, wa banihi dan anak-anaknya. Semuanya nanti informasinya datangnya dari Allah. Lari masing-masing loh. Kenapa suami istri nggak lagi bergandengan tangan? Kenapa anak-anak lagi tidak membantu orang tua atau orang tua yang mereka membantu kepada anaknya? Kenapa? Dijawab pada ayat yang ke-37, likulli imri'in minhum yauma idzin sa'nu yughni. Hari di mana nanti akan kita saksikan mereka semuanya sibuk dengan dirinya sendiri. Maka hal ini satu hal yang sudah nampak Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kadang-kadang di antara kita sendiri aja, kita suami dengan istri, anak-anak dalam satu ruangan. Ternyata suaminya aktif dengan WA-nya grupnya sendiri. Istrinya aktif dengan grup WA-nya sendiri. Anak-anak juga begitu. Tidak saling sapa di antara keluarga. Begitu yang terjadi sekarang, kerabat-kerabat yang ada, keluarga-keluarga yang ada di mana saja sekarang ini. Disibukkan. Itulah mungkin gambaran Allah. Kenapa Allah menghendaki adanya HP yang sekarang lebih canggih macam-macam. Salah satunya sebagai bukti likulli imri'in minhum yawma idzin sa'nu yughni. Masih tentang HP saja mereka semuanya sudah tidak ngerekan lagi suami istri, anak-anak dengan bapaknya, bapak dengan anaknya. Apalagi nanti hari kiamat, kejadian yang sungguh luar biasa. Itulah tadi sehingga di sini Allah menggambarkan khususnya dalam hal masalah tentang tadi berkaitan dengan orang-orang kafir dalam rangka kita memperjuangkan diri kita, berjuang bagaimana menegakkan syariat agama Allah, bagaimana menegakkan Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Maka Allah mengutus kepada kita semuanya siapa? Sosok Nabi yang sungguh luar biasa yang dijelaskan di surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Kata Allah Subhanahu wa taala, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Qad kanat, sungguh telah ada, lakum buat kalian semuanya. Jadi sungguh telah ada buat kalian semuanya. Tentang apa? Uswatun hasanatun, yaitu contoh yang bagus. Ya, contoh yang bagus. Fi Ibrahim, tentang dari Ibrahim alaihissalam, walladzina ma'ahu, dan termasuk orang-orang yang bersama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa contoh-contoh itu? Qalu, ketika mereka semuanya, Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan Nabi Ibrahim, qalu liqaumihim, mereka mengatakan kepada kaum-kaum mereka semuanya. Orang-orang yang berada di situ pada waktu itu, inna, sesungguhnya kami, bura'a'u minkum, dari kata-kata bari'un, bura'a'u, benar-benar kami ini berlepas diri, minkum, dari kalian semuanya, wa mimma ta'buduna min dunillah, dari apa-apa yang kalian semuanya beribadah selain Allah Subhanahu wa taala, kafarna bikum, sehingga kami mengkufuri terhadap hal itu semuanya. Inilah kisah yang sungguh luar biasa dalam kehidupan sosok seorang nabi yang berbeda dengan kisahnya Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam begitu dia berdakwah satu kali, dua kali ke suatu kampung,
karena dia tetap saja tidak mau melakukan aktivitas sesuai dengan apa yang disarankan oleh Nabi Yunus alaihissalam, lalu akhirnya Nabi Yunus putus asa. Akhirnya ditinggalkanlah kaumnya. Nah, berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim terbebaskan di sini dalam artian bukan meninggalkan kaumnya. Sehingga apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim ketika itu, وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ. Ini ayat yang terakhir inilah ya sebagai kuncinya. وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ, dan nampak di antara kita saat sekarang ini al-adawatu, permusuhan, wal baghdau, dan termasuk di sini adalah kebencian. Jadi permusuhan dan kebencian itu telah nampak di antara kita semuanya, abada selamanya. Jadi yang nampak permusuhan dan kebenciannya tentang apa? Tentang masalah kebatilan antara hak dan batil. Sehingga di sini Allah mengatakan hatta tu'minu billahi wahda. Sehingga kalau kalian semuanya beriman kepada Allah, baru kita menjadi orang-orang yang menjadi ukhuwah kembali, menjadi saudara kembali, menjadi persatuan kembali. Jadi nampak di sini yang akan membedakan di dalam rangka kita semuanya ini untuk bermasyarakat, untuk kita semuanya mungkin berpolitik, kita semuanya untuk berbuat apa saja di lini garis teritorial mana saja, tentunya kita harus perhatikan ayat ini. Sebagaimana kalau Rasulullah Muhammad SAW memberikan keterangan bahwa antara hak satu dengan yang lainnya dalam rangka kita bertetangga itu adalah ada 3 hak. Jadi bagaimana kita sikap kita kepada orang mukmin yang kebetulan tetangga kita. Ada orang yang kebetulan orang mukmin dan kebetulan tetangga kita dan saudara kita mempunyai 3 hak. Kalau tadi orang mukmin dan kebetulan tetangga kita bukan saudara punya 2 hak. Kalau orang tetangga kita dia bukan mukmin, bukan kerabat kita, dan mereka tidak seagama dengan kita mempunyai 1 hak. Jadi artinya hadis tersebut memberikan keterangan bahwa kita semuanya ini walaupun dia itu orang-orang kafir, tetap kita dalam hal masalah sosial, tetap dalam hal masalah kita berbuat kebaikan, tidak boleh menghalangi kita untuk berbuat kebaikan. Kecuali tentang masalah al-adawatu wal baghdau. Kekafiran, kesyirikan tidak boleh dicampur adukkan, yang sebagaimana saat sekarang ini, maaf, kadang-kadang ada doa bersama yang kadang-kadang muncul di antara kita semuanya ini dalam lingkup yang sama padahal berbeda agama. Sehingga akan memunculkan nanti Natal bersama, Hari Raya Idul Fitri bersama. Nah, sehingga di sini dikecualikan illa qaula Ibrahim li abihi, kecuali perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk bapaknya, la astaghfiranna laka wa ma amliku laka minallahi min syai'. Maka kami sungguh akan memintakan ampun kepada engkau, wa ma amliku laka, dan tidaklah kami memiliki untuk engkau minallahi min syai', dari suatu. Rabbana alaika tawakkalna, wahai Tuhan kami atas engkau tawakkalna, kami senantiasa bertawakal, wa ilaika, dan kepada engkau anabna, kami akan kembali, wa ilaikal masir, dan kami akan kembali. Maka dari ayat ini apa sih sebenarnya yang bisa kita ambil tentang kasus-kasus Nabi Ibrahim alaihissalam? Tentang Nabi Ibrahim alaihissalam ada sedikit sini saya bacakan dulu ya. Mengisahkan bahwa Nabi Ibrahim itu dari semenjak awal, gitu ya, itu sudah berada dalam kondisi pemerintahan yang dipimpin oleh seorang presiden atau seorang raja atau seorang pemimpin yang bernama adalah Namrud. Ya. Karena ada ahli nujum pada waktu itu yang telah bermimpi bahwa nanti akan ada di kota Babilonia ini ada sosok laki-laki yang akan menghancurkan kerajaan Anda, gitu ya, akan menolak agama Anda, akan menghancurkan berhala-berhala Anda.
Maka Namrud ketika itu langsung panik, dan pada bulan dan tahun yang dimaksud, Namrud akhirnya memerintahkan semua perempuan yang hamil harus ditahan, diamati, dan siapa saja bayi yang lahir laki-laki harus dibunuh. Masya Allah. Ini sungguh luar biasa ya, suatu pemerintahan yang cukup mengerikan. Dan ketika itu ada sosok seorang yang bernama dia Azar, pemahat patung yang dari kerajaan pula. Dia yang punya istri yang kebetulan istri perempuannya itu hamil muda, dan kebetulan Azar pun juga tidak tahu. Ada di sini perbedaan pendapat di antara para ulama, apakah Azar itu betul-betul istrinya ataukah dia itu hanya saudaranya saja. Ini para ulama ada perbedaan pendapat. Nah, tapi karena kondisi kandungan yang kebetulan tidak nampak kalau dia itu hamil, maka sang istri pun tidak tahu memberitahu tentang kepada suaminya bahwa dia dalam posisi lagi hamil. Nah, akhirnya ketika waktu melahirkannya maka terasa dekat, maka istri pun ketika itu pergi ke sebuah gua, maka yang terletak di dekat dengan rumahnya, akhirnya melahirkan di sana. Dan bayi itu lahir, namanya yaitu Ibrahim alaihissalam. Sehingga Ibnu Katsir menjelaskan di sini, sebagaimana disebutkan di atas secara tidak langsung menyebutkan bahwa suami dari ibunda Nabi Ibrahim itu bukan Azar. Itu dalam tafsir Ibnu Katsir. Selanjutnya setelah membereskan dari persalinannya ketika berada di gua tersebut, maka sang ibu merawat keperluan Ibrahim. Setelah itu sebentar keluar lagi dari gua dan pulang ke rumah lagi. Sehingga tidak akan terjadi apa-apa. Ketika itu semua keperluannya dirasa cukup, maka sang ibu pun akhirnya pergi meninggalkan Ibrahim, kembali ke rumah lagi, kembali ke gua. Begitu dia lakukan. Wallahu alam. Inilah memang keajaiban Allah. Kalau Allah itu bisa menjadikan segala sesuatunya bisa, maka akan bisa. Sebagaimana ibunda dari Siti Nabi Isa alaihissalam itu dalam kondisi yang juga bisa. Maka keesokan harinya ibunya dari Nabi Ibrahim ini datang ke gua lagi untuk melihat bayinya, apa yang terjadi. Akhirnya itulah kondisi Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dari kisah tersebut bisa kita ambil ternyata bahwa kondisi yang lemah, ya, Ibrahim yang begitu lemah, yang dia tidak mempunyai kekuatan apa-apa, tetapi sang ibu yang mempunyai semangat berjuang yang tinggi, tawakal kepada Allah dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bayi tersebut yang lemah itu akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa saja yang merasa dirinya kuat dan sombong, maka tentunya akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Nabi Musa yang kecil, sama persis kisahnya seperti Nabi Musa. Beda ceritanya. Kalau Nabi Musa itu ada informasi sama, siapa saja bayi lahir laki-laki maka harus dibunuh. Tetapi ibunya Nabi Musa dia punya pikiran lain, karena mungkin di sekitarnya nggak ada gua, akhirnya dia bayi yang masih belum usia mungkin 1 minggu, masih 1 hari 2 hari sebelum ketahuan oleh para intel dari kerajaan, yakni Raja Fir'aun pada waktu itu, maka dia cari peti, yang peti itu dalam kondisi mungkin peti biasa, ada di dalamnya di situ dikasih Nabi Musa alaihissalam, dan akhirnya dihanyutkan di sebuah sungai, di air yang begitu besar. Namun lemahnya itulah sehingga akhirnya Allah malah justru melindungi. Kenapa? Karena dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang terjadi, Raja Fir'aun yang dia mempunyai kekuatan yang luar biasa, yang dia itu mempunyai pengawal yang cukup banyak, kekuatan yang sungguh menakjubkan pada waktu itu, malah justru tenggelam di air yang sama. Kondisi yang sama, tetapi rasa tawakal yang berbeda akan memunculkan hal yang berbeda. Kita pun sekarang ini menghadapi kondisi masyarakat yang seperti ini. Apa yang kita lakukan? Apakah kita akan menyombongkan kekuasaan kita, ataukah kita akan malah justru kita lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka dari kesimpulan dari ayat tersebut, satu, bahwa akan muncul setiap zaman itu orang-orang yang akan memperjuangkan nilai-nilai hak, dan akan ada orang yang memperjuangkan nilai-nilai kebatilan. Dan terus nanti akan berperang antara hak dan batil. Tinggal kita saat sekarang ini
kita berada di lini yang mana, kita akan memperjuangkan lini yang mana, tentunya kita semuanya akan berada di lini yang hak. Dan bagaimana sebatas perjuangan kita, Allah akan menunggu kepada kita semua. Akhirnya sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, sedikit tentang masalah kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, karena sejarah yang penting itu. Nabi Ibrahim akhirnya tumbuh dewasa. Nah, sehingga disinilah di gua itulah Nabi Ibrahim baru keluar dari gua setelah selama 15 bulan berada di gua. Tetapi di sini ada yang memberikan cerita bahwa sebulan di gua itu sama setahun. Berarti Nabi Ibrahim keluar dari gua mungkin orang seperti berusia sudah 15 tahun. Akhirnya di masa yang seperti itulah, di waktu malam-malam, karena nanti kalau siang hari ketahuan kalau ada intel pihak kerajaan, dia keluar di malam-malam, dan akhirnya tercatat dalam surat Al-An'am, ayat yang ke-76 ya. Maka tatkala malam itu nampak olehnya, karena yang awal kali begitu keluar dari gua malam, nah gitu ya, ro'a kaukaba, dia melihat ada sebuah bintang. Qala hadza rabbi, inilah Tuhanku. Maka tatkala bintang itu hilang, maka dia mengatakan la uhibbul afilin. Maka aku tidak menyukai kepada sesuatu yang hilang. Maka ayat yang ke-77 berikutnya lagi apa? Begitu dia agak malam sedikit, ternyata muncul bulan yang lebih besar. Begitu bulan yang muncul yang lebih besar ini, kalau begitu inilah Tuhanku yang lebih besar. Dan dijelaskan lagi di ayat yang ke-78, ternyata begitu dia sudah malam larut dan muncul siang hari, ternyata matahari yang lebih terang benderang. Apa kata dia? Aku tidak suka dengan sesuatu yang dia berubah-ubah. Oleh karena itulah aku bebaskan diriku dari perbuatan orang-orang yang musyrik. Nah, oleh karena itulah di sini Nabi Ibrahim mulai berdakwah kepada umatnya, khususnya itu kepada bapaknya, yaitu tentang masalah aku melihat wahai bapakku, kenapa di antara kamu dan umatmu itu aku lihat termasuk orang-orang yang zalim, orang-orang yang menyembah kepada berhala. Nah, sehingga ada beberapa ayat di sini seperti termasuk yang ada di surat Al-Anbiya ayat yang ke-51. Allah yang telah memberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam yakni berupa kecerdasan secara ilmiah. Akhirnya mulailah pada waktu itu Ibrahim berdakwah kepada bapaknya. Idh qala li abihi. Akhirnya Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya dengan nada yang halus, wa qaumihi, dan kaumnya, ma hadhihi tamasilul lati antum biha akifun. Untuk apa kalian semuanya menyembah kepada berhala-berhala ini? Nah, gitu ya. Sehingga dilanjutkan pada ayat yang ke-53. Qalu wajadna aba'ana laha abidun. Kami dapati ini karena bapak-bapak kami ini sudah memang menyembah seperti itu. Tidak lama lagi dakwahnya lagi Nabi Ibrahim alaihissalam, ya abadi la ta'budis syaitan, wahai bapakku, jangan kamu menyembah setan. Inna syaitana kana lirrahmani asya. Sebenarnya setan itu mengarahkan nanti kepada Allah itu orang-orang yang durhaka. Ditanyakan lagi kepada bapaknya, ya abadi wahai bapakku, inni akhafu ayyamassaka adabun minar rahman. Aku khawatir kamu nanti akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah, diazab oleh Allah karena kamu menjadikan setan sebagai pelindung kamu, waliyan. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim, la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Oleh karena itulah, apakah engkau lebih mencintai Tuhanku wahai Ibrahim? Apakah engkau membenci kepada Tuhanku wahai Ibrahim? Kalau tidak, maka akan aku rajam kamu. Nah, gitu ya. Berhentilah kamu untuk begitu. Qala salamun alaika sa'astaghfirulaka rabbi innahu kana bi hafiya. Oleh karena itulah keselamatan. Aku akan mintaan kamu ampun kepada kamu. Di ayat yang Al-Baqarah 26 lagi, nah ini ada dakwahnya yaitu Nabi Musa, Nabi Ibrahim alaihissalam yang ketika itu adalah dia lagi dialog dengan Raja Namrud. Nah ini dakwahnya ya. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menunjukkan tentang masalah siapa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu, Nabi Ibrahim seperti tadi yang saya nyatakan bahwa tunjukkanlah kepadaku bagaimana engkau akan menghidupkan yang mati. Akhirnya
Akhirnya Allah memerintahkan, cincanglah ada sebuah burung, 4 burung, ambil 4 burung, dicincang dan taruh di beberapa tempat. Lalu ketika itu maka bagaimana Allah akan menghidupkan orang-orang yang mati, sama seperti kisahnya burung yang telah engkau cincang tadi dan kamu taruh di beberapa tempat, akhirnya Allah pula bisa untuk menghidupkannya. Oleh karena itulah di sini ceritanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang ketika itu terus berdakwah kepada kaumnya, begitu kaumnya terus berdakwah kepada kaumnya sampai kepada tingkat yang tertinggi penguasa dari kaumnya, yaitu Raja Namrud. Keberanian Nabi Ibrahim alaihissalam yang sungguh luar biasa. Nah, yang bisa kita tarik kesimpulan dari dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang ada di dalam surat Al-Mumtahanah tadi, bahwa satu, bahwa keimanan kepada Allah sebagai materi utama dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam pada waktu itu, melihat daripada kerajaan yang dikuasai oleh Raja Namrud, karena Nabi Ibrahim ketika itu belum punya pengikut yang banyak. Sampai-sampai ketika Nabi Ibrahim dibakar pun, dalam kondisi dibakar itu Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah, kalau engkau mematikanku, maka siapa lagi yang akan menyembah kepada engkau, sementara saya ini sendirian yang beriman kepada engkau. Ketika Nabi Ibrahim dalam posisi dibakar pada waktu itu. Nah, gitu ya. Dakwah berikutnya lagi ternyata yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah dakwah yang rasional dan santun. Perilakunya Nabi Ibrahim tidak menggunakan kekerasan, tidak menggunakan yang penting pokoknya begini. Padahal ketika itu Nabi Ibrahim belum pernah belajar tentang retorika dakwah, belum pernah belajar tentang masalah ilmu mantik, bagaimana strategi dalam mungkin public speaking. Tetapi Allah sudah memberikan petunjuk kepadanya bagaimana menghadapi bapaknya, bagaimana menghadapi kaumnya, dan bagaimana menghadapi kepada Raja Namrud yang pada waktu itu sungguh luar biasa, yang akhirnya Nabi Ibrahim dibakar pada waktu itu. Yang berikutnya lagi ternyata dakwahnya Nabi Ibrahim itu terus dilakukan secara istiqomah, bukan sekali selesai. Jadi Nabi Ibrahim mulai dari usia 15 tahun terus dia berdakwah, dan dia berdakwah. Dakwah itu dimulai dari individu, berikutnya lagi masyarakat, terus sampai tingkatnya tingkat yang maksimal, ya, tingkat kerajaan. Orang beriman terus menuntut ilmu, memperkuat iman dalam rangka agar Allah memberikan hidayah kepadanya. Sehingga di sini Nabi Ibrahim alaihissalam memperjuangkan nilai kebenaran, bukan untuk berkuasa, bukan akan saya bagaimana menjadi raja, tetapi untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, dari itu kalau kita lihat dari beberapa kisah ini, tentunya kita akan melihat bahwa setiap masa ada kalanya Nabi itu yang hanya diberi dakwah saja seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada di kalanya Nabi itu seperti Nabi Nuh alaihissalam, jadi berkuasa memimpin rakyatnya yang hanya beberapa orang saja. Termasuk Nabi Musa diutus oleh Allah menyelamatkan akidah, tetapi Nabi Musa begitu Fir'aun itu tenggelam, Nabi Musa tidak merebut kekuasaan. Yang berikutnya lagi Nabi Sulaiman, yang Allah menceritakan di situ dia sosok Nabi sekaligus juga sebagai seorang Rasul, yang dia diberi kekuatan, diberi kekuasaan, diberi kehebatan, diberi kemampuan, keilmuan yang cukup tinggi. Dan semuanya itu masing-masing mempunyai kelebihan dan mungkin kekurangan, dan kelebihan dan kekurangan semuanya itu dijadikan satu, yaitu di zaman Nabi Muhammad SAW. Maka ajaran-ajaran agama yang ada pada, mungkin termasuk nilai-nilai kebatilan yang ada pada zaman Nabi Adam, zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Lut, termasuk zaman Nabi Musa, zaman Nabi Ibrahim, semuanya ada di zaman saat sekarang ini melalui Al-Quran inilah, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang hebat manakala kita kembali kepada Al-Quran. Inilah sedikit kisah tentang masalah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dimana Nabi Ibrahim alaihissalam di situ yang dijelaskan di ayat yang keempat, karena Nabi Ibrahim sudah berdakwah sekian lama kepada kaumnya semenjak usia 15 tahun, gitu ya.
Sehingga setelah Nabi Ibrahim dibakar dan selamat, akhirnya Nabi Ibrahim mengatakan inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya kalau begitu aku bebas dari kalian semuanya. Kalian semuanya sudah aku dakwai, tetapi kenyataannya kalian semuanya tidak mau untuk mengikutiku. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al-adawah wal baghdha. Maka telah nampak di antara kami dan kalian semuanya tadi apa? Yakni adanya permusuhan. Sebagaimana tadi di ayat yang tadi ya, di ayat yang kelima tadi ini. Jadi sungguh muncul di sini wabada bainana wa bainakum al-adawah wal baghdha abada. Telah muncul di sini adanya nampak adanya permusuhan di antara orang-orang kafir dan orang-orang beriman selama-lamanya. Ditutup dengan hatta tu'minu billah, sehingga sampai beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau di sini hanya kita belum pernah berdakwah, kita belum pernah menyampaikan risalah tentang Islam kepada orang lain, tiba-tiba kita sudah lakum dinukum waliyadin, kelihatannya itu terlalu putus asa untuk berdakwah. Sehingga terus kita harus berdakwah, apalagi sekarang kita berdakwah bisa melalui WA, melalui mungkin Instagram, atau mungkin melalui Facebook, atau melalui sosmed yang lainnya. Begitu mudah kita saat sekarang untuk berdakwah, menyampaikan nilai-nilai kebenaran. Untuk apa? Agar kita semuanya terselamatkan diri, hidup sukses di dunia wal akhirah. Nah, ditutup dengan kata Allah Subhanahu wa taala di sini. Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbana wa Tuhan kami, alaika, kepada Engkau tawakkalna, kami ini bertawakal, wa ilaika, kepada Engkau anabna, kami kembali, wa ilaikal masir, dan kami kembali. Wallahu a'lam bishawab. Inilah terjemahan dari surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-3, 2, 3, dan 4. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saudara-saudara sekalian, demikianlah tadi sudah dibacakan dengan bagus sesuai dengan tajwid surat Al-Mumtahanah ayat 1 sampai 9, dan kemudian diberikan tafsirnya kaitkan dengan berbagai ayat yang lain dan informasi dari ulama-ulama yang menelaah masalah-masalah yang ada di dalam ayat yang ke-3, ke-2, 3, dan 4. Rasanya sudah cukup ya untuk difahami. Saya hanya memberikan catatan bahwa Allah mentakdirkan kita manusia itu memang untuk memahami bahwa yang nomor satu itu adalah mentuhankan Tuhan yang benar, Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yang lain itu tidak mustahil memberikan permusuhan kepada umat Islam yang mempunyai keyakinan bahwa Tuhan yang benar itu Allah Subhanahu wa taala. Dan permusuhan itu bentuknya macam-macam, mulai dari yang sangat ringan sampai kepada yang sangat berat. Seperti yang dicontohkan pada Nabi Ibrahim, dibakar langsung. Di dalam proses yang variatif itu, antara umat Islam dan mereka yang tadi disebutkan sebagai mentuhankan yang bukan Allah. Saya ingin menambahkan sedikit itu di dalam surat Ali Imran, surat Al-Furqan, surat yang ke-25. Mungkin saudara nanti bisa melihat ayat yang ketiga. Allah tegas menyatakan bahwa mereka itu bertuhankan sesuatu yang tidak bisa menciptakan apapun. Bahkan mereka itu diciptakan. Artinya mereka itu mentuhankan sesuatu yang salah. Fatakhudhu min dunihi alihatan la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Jadi
pemikiran permasalahan mengidentifikasi dengan benar yang harusnya disembah manusia itu mempunyai implikasi yang luar biasa. Kenapa? Turunannya itu kemudian lain. Yang bertuhankan Tuhan yang benar itu memberikan sesuatu yang bagus bagi manusia. Dan nasib yang bagus juga bagi manusia. Nanti khususnya setelah kita dipanggil Allah kembali ke akhir. Saya kira itu catatannya supaya kita paham persaingan mungkin bahasa yang paling baik itu untuk menyampaikan kondisi ini. Persaingan antara yang bertuhankan Allah Subhanahu wa taala dengan yang bertuhankan yang lain itu akan selalu ada. Dan kita umat Islam harus teguh terkait dengan masalah keyakinan kita bertuhankan Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pencipta, bukan ciptaan. Tadi digambarkan Nabi Ibrahim mencoba mentuhankan bintang, bulan, bahkan matahari, padahal itu semua ciptaan. Apalagi yang namanya di luar itu. Bahkan mentuhankan manusia itu pasti juga salah, karena manusia itu juga ciptaan. Monggo silakan saudara untuk memberikan katakanlah komentar, pertanyaan terhadap apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz Sa'roni terkait dengan masalah keimanan kita dan persaingan antara sesama manusia, antara mereka yang bertuhankan Allah Subhanahu wa taala dengan perilaku yang dibimbing Allah, dengan mereka yang bertuhankan lain dengan perilaku yang dibimbing oleh nenek moyang mereka. Monggo silakan. Sepertinya ini Pak Ervan ini sudah siap ini untuk memberikan komentar. Gimana Mas Ervan? Oh, bagus. Ada. Ada. Saya cuma tanya saja. Silakan. Saya melihat Fir'aun akhirnya tenggelam. Ya, saya tidak panjang lebar lah. Karena waktu mengejar Nabi Musa dan sebagainya. Juga Namrud itu juga akhirnya kemasukan nyamuk ya. Nyamuk sampai kepalanya pusing, dipukul-pukul sendiri kepalanya mati. Kalau zaman sekarang kan ada juga saat ini orang yang suka membuli ya, istilahnya bully ya. Ulama-ulama besar ya. Apalagi ulama itu saya tidak nyebut nama, itu ulama besar lah. Tapi terus dibully dengan cara macam-macam ya. Tapi akhirnya secara langsung Allah membayar kontan perbuatan itu. Maka yang saya ingin tanyakan itu, adakah ayat yang kualat, istilahnya orang Jawa itu, kualat sampai wong alim, orang alim yang betul-betul alim gitu. Saya kepingin tahu. Jadi kan kadang-kadang Allah itu membalasnya itu tidak langsung. Kadang-kadang nanti di surga atau neraka ya. Ya di neraka biasanya. Saya itu adakah ayat yang membuli orang alim dan sebagainya, kualat itu kan sering itu saya dengar itu. Tapi akhirnya ya ada kenyataan itu. Si fulan tadi yang tadi di matinya juga nggak enak gitu. Saya kira itu Pak. Saya tak percaya saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini balasan Allah kepada orang yang salah ya, orang yang dolim ya, orang yang kafir gitu, yang dianggap mereka yang dalam tanda petik alim ya, orang yang sangat taat kepada Allah kemudian dibully, akan disakitin gitu, seperti Ibrahim dibakar gitu misalnya ya, Musa dikejar misalnya gitu ya. Mungkin Pak Ervan yang juga orang alim ini diapain nggak tahu gitu. Monggo silakan Pak Ustaz Sa'roni. Atau gini aja, kita ada mungkin waktunya yang sangat terbatas ini. Mungkin yang lain juga ada komentar, nanti akan ditanyakan apa sekaligus akan dijawab Ustaz Sa'roni. Ada yang mau menanyakan? Ada yang mau minta penjelasan? Jadi sekali lagi saya saudara sekalian, dari surat Mumtahanah 1 sampai dengan 10
4 itu ditegaskan sekali bahwa ada itu perbedaan dan persaingan antara mereka yang taat kepada Allah dan taat kepada taghut gitu ya, dengan segala implikasinya. Dan di dalam proses implikasi itulah kemudian Allah menyatakan mereka akan menghukum mereka yang taghut itu mentaati bukan Allah Subhanahu wa taala itu dengan azab. Tadi ditanyakan oleh Pak Irfan, apakah ada juga mereka itu dihukum saat waktu di dunia? Nah, waktu di dunia apa mereka dihukum? Ya, saya kira kita juga mendengar bagaimana Allah, kita mendengar ceritanya apa di Turki itu, Kemal Atatürk, bagaimana itu, gitu. Kemudian juga macam-macam ya, orang-orang yang telah nyata merusak Islam mendapatkan kehinaan dan ya katakanlah semacam kesedihan, mungkin azab yang diberikan oleh Allah di dunia. Mungkin demikian, Ustadz Saroni, silakan diberikan komentarnya. Apakah ada ayat-ayat dari Allah yang menyebutkan atau hadis Rasulullah? Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya jelas nggih? Karena kesalahan di dalam, ya, monggo silakan. Nah, nggih, monggo. Di sini ada di surat Al-Lahab. Surat Al-Lahab itu surat yang ke berapa ini? Yang terakhir ya. Ya. Di sini Allah memberikan penjelasan tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Tabbat itu celaka. Tabba juga celaka. Kenapa ada dua celaka di sini? Celaka yang pertama adalah tabbat yada Abi Lahab. Yang celaka pertama adalah yada Abi Lahab. Kedua tangan Abu Lahab. Makanya di sini menggunakan tak. Tak ini menunjukkan perempuan, sedangkan yada Abi Lahab ini sebagai fa'ilnya. Sehingga ini jumlah fi'liyah, tabbat itu fi'il, yada Abi Lahab itu sebagai fa'ilnya. Berarti telah celaka kedua tangan Abu Lahab. Watabba, dan demikian pula celaka. Celaka apanya? Abu Lahabnya. Jadi ayat yang pertama dalam surat Al-Lahab ini menjelaskan tentang Abu Lahab itu celaka dua kali. Ditafsirkan di sini khosirat. Yada Abi Lahab, termasuk juga demikian pula wasukia bi'idaihi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qad tahaqqaqa khusran Abi Lahab. Di sini Abu Lahab telah mendapatkan dua kecelakaan. Nah, begitu ya. Ada yang mengatakan kecelakaan itu di dunia, ada juga yang mengatakan kecelakaan di akhirat. Artinya kecelakaan di dunia itu karena Abu Lahab itu orang yang senantiasa pekerjaannya kepingin untuk bagaimana tadi kalau dikatakan membuli Rasulullah. Nah, begitu ya. Menyakiti Rasulullah, mengintimidasi Rasulullah, mendelimi Rasulullah. Ternyata Allah langsung di sini menggunakan kata-kata tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Ada dalam sebuah riwayat yang menjelaskan cerita yang menjelaskan bahwa Abu Lahab itu ketika di akhir hayatnya dia kebetulan mengidap sebuah penyakit yang penyakit itu orang menyebutnya di situ adalah penyakit yang menular, yang sangat berbahaya. Karena sangat berbahaya dan menular itulah akhirnya istrinya kabur, termasuk anak-anaknya juga kabur. Karena kabur semuanya, akhirnya nggak ada yang merawat, dalam waktu singkat akhirnya meninggal dunia. Begitu meninggal dunia, apa yang terjadi? Orang-orang kampung di situ khawatir nanti kalau penyakitnya Abu Lahab itu nanti menjalar akan kepada masyarakat yang lainnya. Sehingga akhirnya mereka semuanya satu kampung bersepakat, kalau begitu bagaimana biar penyakit ini tidak akan menular, harus dimakamkan. Padahal ketika itu nggak akan dimakamkan. Siapa yang akan makamkan? Wah, akhirnya udah sepakat dimakamkan aja. Akhirnya dijauh dari kampung itu dibuatkan sebuah namanya kuburan di tanah digali.
Begitu tanah sudah digali selesai, apa yang terjadi? Akhirnya muncul pertanyaan, kalau begitu yang sekarang mengangkat dari tempat situ sampai di kuburan itu siapa? Nggak ada satupun yang berani. Kalau sekarang mungkin ada APD, harus pakai ambulan, harus pakai begini. Bisa orang diangkut dari rumah, akhirnya dibawa ke mungkin babat jerawat atau di Kepote, nah, gitu ya, dengan prokes kesehatan. Sekarang mungkin bisa, kalau dulu belum ada. Akhirnya ada ide di antara mereka, udah kalau begitu kita ambil tongkat yang begitu panjang, mungkin 5 meter atau 7 meter. Loh, untuk apa? Istilah dalam bahasa Jawanya itu untuk nyutii, nah, gitu ya. Jadi keluar dari rumah itu bukan diangkat dengan pakai tangan, tetapi dengan pakai tongkat di apa namanya, seperti dicutii lah, apa bahasa Indonesianya. Iya, iya. Nah, jadi dibegitukan sampai keluar dari rumahnya, dari rumah di jalan itu sampai di tempat pemakaman. Begitu sudah masuk di tempat lubang tadi, akhirnya mereka semuanya bingung, loh, sekarang siapa yang harus menutupi itu tadi? Akhirnya di antara mereka semuanya karena nggak ada yang mau mendekat, akhirnya mereka semuanya mencari kerikil, kerikil itulah yang akan menjadikan kuburannya Abu Lahab itu akhirnya tertutupi sehingga tidak nampak lagi Abu Lahab dan penyakitnya nggak ada. Nah, itulah tabat yang pertama, sedangkan watabba yang kedua itu adalah masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat tentang masalah bagaimana orang yang membuli orang-orang kekasih Allah itu pasti akan mendapatkan celaka. Sedangkan kalau berdasarkan hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa doa-doa orang-orang yang terdolimi itu sangatlah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena Allah alam, nah gitu ya, doa-doa orang yang tersakiti atau mungkin doa umat Islam yang malah justru mendoakan begitu, sehingga orang-orang yang menyakiti tadi didoakan, akhirnya mungkin begitulah yang terjadi. Allah alam. Saya kira begitu, Ya, Pak. alhamdulillah. Saudara sekalian, waktunya sudah lewat jam 10. Ini biasanya Ustadz Sa'roni mempunyai acara yang lain. Jadi saya kira pengajian kita hari ini juga akan kita tutup dengan catatan yang tadi sudah disampaikan. Pertanyaan Pak Irfan sangat penting, bahwa kita takutlah pada siksa dari Allah itu bukan hanya di akhirat, di dunia juga. Di dunia itu salah satunya menurut saya Pak Irfan yang menimpa orang-orang kafir dan orang-orang zalim itu adalah kegelisahan hati. Kegelisahan hati. Allah memberikan kegelisahan hati. Jadi jangan sampai dianggap bahwa siksa Allah itu hanya di akhirat. Banyak itu orang yang zalim-zalim itu yang bilang, kan nanti, itu urusan nanti. Sekarang yang di dunia bisa mendapatkan dalam bentuk kegelisahan hati, penghinaan orang, tadi itu termasuk ya begitulah kira-kira berbagai macam musibah yang dia terima, keluarganya, saudaranya, orang-orang yang disayanginya. Saya yakin itu ada, bahwa azab Allah fid dunya wal akhir. Azab Allah fid dunya wal akhir. Jadi saya kira ini catatan yang paling terkait dengan tadi yang ditanyakan oleh Pak Irfan. Maka mari kita tutup, saudara sekalian. Sekali lagi saya katakan, ayat 1 sampai dengan 4 menunjukkan bahwa ada dalam tanda petik yang paling ringan itu persaingan. Ya, kompetisi, bahasa yang lebih halus lagi mungkin, antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Termasuk orang-orang yang musyrik, munafik, kafirin, ada pasti. Dan siapa yang memenangkan itu, otomatis di situ ada proses perjuangan, yang di dalam perjuangan itu ada sunatullah. Ya, kita balapan lari, pakai apa kita? Pakai sepeda atau pakai mobil? Pasti yang sunatullahnya jalan adalah yang pakai mobil. Kecuali kalau ada satu kehendak Allah yang sangat gaib, tiba-tiba mobilnya macet di tengah jalan, rusak, nah gitu, sepedanya bisa terus lancar, itu hanya Allah yang tahu. Tapi teori sunatullah wajib juga kita pahami.
Saya kira demikian saudara sekalian. Mudah-mudahan Allah memberikan pada kita rahmat kasih sayangnya karena kita memeluk agama Islam, bertuhankan Allah Subhanahu wa taala dan istiqomah mentaati perintah tuntunannya, baik itu dalam kewajiban dan baik itu juga. Saroni berdoa, didoakan, kita tutup dengan doa, nanti saya tutup dengan keseluruhannya. Monggo Pak Ustadz Saroni didoakan majelis kita ini. Ya, semoga dengan kehadiran kita ini merupakan bentuk perjuangan kita untuk kita tadi seperti Nabi Ibrahim alaihissalam senantiasa menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu berarti kita selama 1 jam ini dicatat oleh Allah sebagai amal saleh kita. Kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Al-Quran, sehingga semoga Allah turunkan hidayah itu untuk kita semuanya, dan berikutnya lagi Allah berikan kepada kita semuanya kekuatan untuk bisa mengamalkannya. Dalam kondisi yang seperti ini, semoga kehadiran kita ini Allah berikan kepada kita semuanya sehat walafiat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Monggo Pak Fuad silakan. Ya, baiklah. Alhamdulillah Pak Saroni, mari kita tutup majelis kita ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai ketemu insyaallah pada Ahad yang kedua. Kita ngaji melanjutkan surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-5 sampai dengan yang berikutnya. Saya kira demikian saudara, silakan kembali kita kerja dengan tugas kita masing-masing di dalam bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.